Halo semuanya, namo buddhaya. Saya Apriliana Wijaya dengan NIM 2023010100145 ingin menjelaskan tentang grammar dalam bahasa Inggris. Grammar adalah seperangkat aturan struktural yang mengatur komposisi klausa, frasa, dan kata dalam sebuah bahasa. Grammar memiliki peranan yang penting karena grammar mengatur tentang bagaimana cara penulisan sebuah kalimat agar padu dan dapat dimengerti. Dalam bahasa Inggris, grammar terdiri dari 8 bagian, yaitu 1. Noun atau kata benda adalah tata bahasa yang digunakan untuk menyebut benda, nama tempat, hewan, atau konsep abstrak lainnya. Contohnya, student, tabel, cat, maupun denpasar. Contoh kalimat kata benda adalah he is a student. Bali is a beautiful island. Yang kedua, pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang, binatang, ataupun benda. Kata yang termasuk pronoun yakni he, she, it, you, they, dan sebagainya. Contoh penerapan pronoun dalam bahasa Inggris adalah those books are mine. I believe that this money is yours. Yang ketiga, ada adjective atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat atau menerangkan sesuatu seperti beautiful, big, small, dan lain sebagainya. Biasanya posisi kata adjective diletakkan sebelum kata benda seperti building atau beautiful woman. Selain itu, kata sifat juga berfungsi untuk memberi keterangan dan diletakkan sesudah to be. Contoh kalimat adjective adalah she is a beautiful woman. The sky is very pretty. Yang keempat, ada verb atau kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aktivitas, kegiatan, atau tindakan yang dilakukan. Kata kerja ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kata dan penggunaannya. Umumnya, perubahan kata kerja ini terdiri dari verb 1, verb 2, dan verb 3 yang diidentifikasi berdasarkan zona waktu. Misalnya, dalam kata go, perubahannya menjadi went dan gone. Contoh kalimatnya yang menggunakan kata kerja atau verb adalah I went to school yesterday. My mother brings magazine. Yang kelima, ada adverb atau kata keterangan. Adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Misalnya, carefully, often, very, obviously, dan lain sebagainya. Contoh kalimat adverb adalah she always go to school before 7 a.m. They can read this novel quickly. Yang keenam, ada preposition. Preposition atau kata depan adalah kata atau sekelompok kata yang umumnya diletakkan di depan kata benda atau kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan dengan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. Misalnya, with, during, from, including, against, among, dan lain sebagainya. Contoh kalimat preposition adalah he is talking with Anna. A little girl sat under the tree. Yang ketujuh, ada conjunction atau kata penghubung. Adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, kalimat, klausa, atau paragraf. Misalnya, and, although, because, after, dan lain sebagainya. Contoh kalimat yang menggunakan kata sambung atau conjunction adalah he will go to Bali tomorrow although he is sick. I bought a dictionary while she bought a novel. Yang kedelapan, ada interjection atau kata seru. Adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi yang kuat seperti perasaan gembira, marah, sedih, kagum, dan lain sebagainya. Contoh kalimat interjection adalah how wonderful, bravo. Selanjutnya, kita akan membahas tenses dalam bahasa Inggris. Kali ini, saya akan membahas 2 contoh tenses dalam bahasa Inggris. Antara lain, pertama, simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Ciri-ciri past tense adalah simple past tense atau simple past selalu menggunakan verb to
dari kata kerja reguler atau kata kerja irregular. Memiliki keterangan waktu yang menjelaskan masa lampau seperti last night, yesterday, 2 weeks ago, 3 days ago, dan last month. Selanjutnya, kita akan membahas rumus simple past tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif, subject plus to be was atau were plus complement. Contohnya, I was a teacher. She was fat. Yang kedua, yaitu kalimat negatif. Rumusnya, subject plus to be was atau were plus not plus complement. Contohnya, I was not fat. She was not sick yesterday. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Rumusnya, to be was atau were subject plus complement. Contohnya, was he so busy? Was Intan happy to work here? Yang kedua ada simple future tense, merupakan bentuk tenses untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas rumus simple future tense. Yang pertama ada bentuk positif, yaitu subject, will atau shall, verb 1 plus object. Yang kedua ada negatif, terdiri dari subject, will atau shall, not plus verb. Yang ketiga ada kalimat interrogatif, will atau shall plus subject plus verb. Contoh kalimat future tense yaitu kalimat yang menyatakan suatu rencana atau niat atau pengaturan, yaitu Ratna, I'll be back from Surabaya soon. Will you be at office tomorrow? Yang kedua, contoh kalimat yang mengungkapkan keyakinan tentang masa depan. Contohnya, I'm sure you will have a great day. We won't be ready for tomorrow. Yang ketiga, contoh kalimat yang menggunakan present simple untuk sesuatu yang sudah diputuskan atau dijadwalkan. Contohnya, I'm going to call Mr. Fred after dinner at 8 o'clock. We're going to watch a movie next week. Sekian penjelasan saya tentang grammar dalam bahasa Inggris. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Namo Buddhaya.